Malam, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana untuk kembali membombardir Iran. Trump beralasan ada kemajuan dalam negosiasi antara kedua negara. Sebelumnya pada Kamis waktu Amerika Serikat, Trump mengumumkan akan menggempur Iran dengan sangat keras melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia pun menyatakan akan merebut Pulau Kark dan titik infrastruktur minyak dan gas Iran lainnya. Dalam media sosialnya, Trump menulis ia akan mengambil kendali penuh atas pasar minyak dan gas Iran seperti yang dilakukan AS terhadap Venezuela. Sebelumnya AS sempat menyerang Pulau Kark pada pertengahan Maret lalu. Namun 5 jam setelah Trump mengumumkan akan menyerang Iran, ia kembali mengunggah pernyataan lainnya. Melalui Truth Social, Trump menulis berdasarkan fakta bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Saya sebagai Presiden AS membatalkan serangan dan pemboman terhadap Iran yang dijadwalkan malam ini. Semua pihak yang terlibat telah menyetujui diskusi dan poin-poin akhir, baik konsep maupun detailnya, termasuk Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordania, Mesir, dan lainnya. Di sisi lain, Iran mengancam akan memperluas medan perang menghadapi tekanan Amerika Serikat. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, memberi sinyal merespons Teheran. Respons Teheran tak akan terbatas hanya di wilayah Timur Tengah jika serangan dari Washington DC terus berlanjut. Pernyataan ini mengindikasikan aset dan kepentingan AS di luar Timur Tengah bisa jadi sasaran. Ini menunjukkan perubahan sikap Iran dalam merespons operasi militer Amerika Serikat. Azizi menegaskan Iran pun akan membalas dengan serangan yang akan membuat AS menyesal. آخرین وضعیت همونطور که عرض کردم خب به دلیل اقدامات غیرقانونی آمریکا در تعرض به کشور روند دیپلماتیک هم تحت تاثیر قرار گرفت. میانجی ها فعال هستند، همچنان هم پاکستان هم قطر. از لحاظ متنی من میتونم خدمتتون عرض بکنم که متن تقریبا بخش عمدهش نهایی شده. مشکل در این هست که مواضع ضد و نقیض آمریکا همیشه باعث شده که این روند دچار تلاطم و اخلال بشه. Meski sudah membatalkan serangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mengancam terus menekan Iran. Merespons Trump, Iran mengancam zona perang akan meluas hingga keluar Timur Tengah. Bagaimana dampaknya dalam proses negosiasi dan bagaimana strategi Iran di balik ancaman terbarunya ini? Kita bahas bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri, dan pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Pak Stanis dan juga Mbak Aisyah. Selamat malam, Mbak Friska. Malam, saya ke Mbak Aisyah dulu. Ini menarik ya. Tidak sampai 24 jam Trump meralat pernyataannya atau memperbarui lah pernyataannya, bilang nggak jadi untuk menyerang Iran. Tapi di sisi lain juga tampaknya ini belum jadi akhir perang. Sebenarnya apa yang kita bisa baca dari movement yang tiba-tiba ini, Mbak Aisyah? Iya, sebenarnya kita bisa melihat ini dari beberapa aspek. Yang pertama, kita lihat sebenarnya ini merupakan gaya diplomasi dari Donald Trump. Ya, jadi memang Donald Trump ini selalu berusaha untuk mengancam pihak lawan, memberikan kemudian ancaman yang bombastis, tetapi kemudian di tengah-tengah dia menarik kembali ancaman tersebut dan kemudian memberikan apa yang dia inginkan sebenarnya, yaitu adalah peace deal sebenarnya. Tetapi dia berusaha untuk membingkai itu sebagai sebuah ancaman sehingga lawannya sebenarnya ketakutan terlebih dahulu. Ini berhasil di dalam beberapa kasus seperti misalnya negosiasi perdagangan di antara Inggris dan Amerika Serikat, tetapi permasalahannya ini akan mengikis erosi dari pihak yang satunya lagi, yaitu adalah Iran. Karena berkali-kali sebenarnya Donald Trump sudah melakukan hal ini. Lalu yang kedua, ini merupakan coercive diplomacy yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan leverage yang lebih tinggi dari negosiasi yang nanti dilakukan oleh Iran, gitu ya. Lalu yang ketiga, saya kira ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Donald Trump, karena saat ini sebenarnya Donald Trump ini terjepit dari segala macam arah.
Yang pertama, dia dihadapkan dengan sebenarnya tekanan dalam negeri di mana harga ini semakin naik, lalu kemudian masyarakat juga semakin tidak percaya kepada pemerintah. Dan menurut survei terbaru ini dari Reuters menyatakan bahwa hanya 29% masyarakat Amerika Serikat yang setuju dengan cara Donald Trump menangani peperangan di Iran gitu. Jadi itu ratingnya sangat rendah sekali. Nah, sementara sebenarnya Donald Trump juga mengalami tekanan, tapi tekanan ini sebenarnya dari hawkish Amerika, politisi-politisi yang memang pro perang seperti Lindsey Graham dan kawan-kawannya. Serta kemudian kita juga bicara dari lobby-lobby ya Zionis Israel terhadap kemudian pemerintahan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Donald Trump di kepemimpinan keduanya ini sebenarnya mendapatkan banyak sekali dana kampanye dari pengusaha-pengusaha Amerika Serikat yang memiliki afiliasi dengan Zionis Israel gitu. Sehingga mau tidak mau Donald Trump harus memberikan nih sebenarnya sebuah win-win solution antara kemudian mengedepankan kepentingan negara untuk bisa keluar dari peperangan tersebut secepat mungkin dan mendapatkan dukungan dari masyarakat menjelang midterm election dan juga kemudian memuaskan para pendukungnya serta sponsor-sponsor politiknya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah bagi Donald Trump gitu dengan resiko-resiko tersendiri tentunya. Nah, apakah ini sudah jadi win-win solution, Pak Stanis, dari langkah terbarunya Donald Trump yang bisa setidaknya jadi jalan tengah untuk semua pihak? Sementara kalau terakhir Israel kan bilang bahwa ya harus digempur terus dong. Ini juga ada kepentingan politik Netanyahu jelang pemilu di sana sekitar Oktober nanti. Ya, yang punya kepentingan politik kan tidak hanya Netanyahu ya, Trump juga punya kepentingan politik. Ada pemilu setelah pemilu jeda, dan ini saya kira yang paling berat bagi Trump untuk menghadapi itu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perang ini kepada publik, kemudian dia mempertanggungjawabkan dana yang sudah 500 triliun lebih untuk perang. Dan ya saya menarik Mbak Era itu yang survei di Reuters itu sekitar hanya 29% saja, ini angka yang cukup parah, dan saya kira ini adalah suatu situasi tekanan yang cukup berat bagi Trump. Nah, gayanya Trump itu dalam situasi normal saja dia mengancam, kemudian dia labil, apalagi dengan tekanan seperti ini. Saya kira Trump akan semakin tidak stabil ketika tekanan-tekanannya itu semakin parah menyerang dia. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa Trump sebenarnya mencari exit strategi untuk keluar dari Iran secepatnya tanpa dia kehilangan muka. Karena beban semakin berat untuk perang, kemudian dia juga banyak tekanan, tapi keluar dari Iran dengan kekalahan atau keluar dari Iran tanpa Iran kalah, ini kan cukup memalukan bagi Trump nanti. Apalagi kan semua tahu bahwa Amerika sebagai negara yang besar, negara nomor 1 dunia, tapi menghadapi Iran yang levelnya nomor 15 mungkin di global firepower itu tidak masuk akal itu menurut statistik. Dan ternyata ini akan bisa mengubah pandangan dunia terhadap Amerika dan mengubah pandangan dunia terhadap Iran, dan ini cukup mengganggu Trump sehingga labil itulah yang mungkin secara otomatis menjadi perilaku Trump ketika menghadapi situasi dengan Iran. Nah, Mbak Aisyah, dengan responsnya Iran terbaru bahkan tidak gentar dengan ancaman Trump yang tadi Mbak Aisyah juga bilang tampaknya ini untuk menaikkan leverage-nya Amerika Serikat, daya tawarnya di perundingan. Nah, tapi bagaimana kita melihat langkah Iran yang justru bilang bahwa ya mereka bahkan siap untuk memperluas serangan di kawasan Timur Tengah ini, Mbak Aisyah? Iya, karena Iran sejak awal memang menerapkan sebenarnya pendekatan yang sifatnya hanya retaliatory. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah menyerang terlebih dahulu, tetapi hanya mengantisipasi sebenarnya serangan dari Amerika Serikat dan membalas ke sejumlah fasilitas yang dimiliki atau mendukung Amerika Serikat ya, termasuk kemudian fasilitas-fasilitas di negara Teluk. Nah, yang menariknya ini kan kita lihat sebenarnya dari Iran sendiri, mereka ini diklaim sudah kehilangan sekitar 30-40% dari total kekuatan angkatan udara dan angkatan lautnya. Dan itu menurut klaim Amerika Serikat. Tetapi sepertinya yang saat itu dihitung sebagai 30 dan 40% itu adalah kemudian perhitungan berdasarkan platform. Mereka belum menghitung terkait karena kemampuan keseluruhan, termasuk diantaranya adalah drones, misil ya, lalu kemudian penginderaan. Itu semua sebenarnya termasuk ke dalam kekuatan militer angkatan udara dan angkatan laut. Belum lagi kalau kita bicara tentang angkatan darat. Sejauh ini sebenarnya angkatan darat Iran itu sama sekali belum digunakan. Jadi sebenarnya Iran memiliki kapasitas yang sebenarnya cukup memadai untuk bisa memperpanjang perang ini. Nah, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, saat ini Amerika Serikat itu kesulitan dalam memproduksi persenjataan lain. Iran di sisi lain ya,
ini sudah memiliki reproduksi yang cukup kencang, sekitar 50 sampai 100 drone Shahid dalam 1 bulan. Sementara Amerika Serikat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memproduksi teknologi seperti THAAD system atau kemudian Patriot system. Itu kan cukup menarik kalau kita lihat terjadi perbedaan kemudian kapasitas dan kemampuan di dalam merefuel gitu ya, atau mengisi ulang kemudian amunisi di dalam melanjutkan peperangan ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang kemudian keuangan Amerika Serikat, ini sangat terbatas karena kita tahu bahwa kemarin War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, dan ketika kemudian Presiden bahkan memilih untuk memveto hal tersebut, maka kemudian ya Kongres bisa melakukan yang namanya adalah War of the Purse atau perang dompet, yang mana sebenarnya Donald Trump tidak akan disetujui 200 miliar US dollar yang kemarin diajukan untuk dana melanjutkan peperangan. Nah, ujung-ujungnya Donald Trump ini terhimpit lebih banyak faktor dari dalam negerinya ya. Kalau kita bahas bahkan sejak awal perang, bahkan di tengah menuju hari ini, tampaknya Donald Trump sudah banyak kepentingan di dalam negeri yang membuat menyita kepentingannya untuk melanjutkan perang ini. Nah, jadi dalam fase sekarang sebenarnya apa yang bisa kita baca, exit plan paling memungkinkannya itu seperti apa ya, Pak Stanis maupun Mbak Aisyah? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, serta pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Saya ke Pak Stanis. Sejauh ini the most possible way atau exit plan-nya apa ya Pak Stanis yang memungkinkan atau yang logis? Karena di sisi lain Iran juga kan kekeh bahwa nggak mau tunduk dengan klausulnya Amerika Serikat kalau in terms of apa yang Amerika Serikat mau. Tapi Amerika Serikat juga kayaknya ingin cepet-cepet aja lah beres dengan tekanan dari dalam negeri yang sudah didapatkan Trump, Pak Stanis. Kalau misalnya perundingan tidak ada titik temu, paling masuk akal ada dua skema. Yang pertama adalah jeda tanpa batas waktu. Jadi udah jeda adalah kita berhenti perang, tapi musuhnya tetap gitu. Jeda tanpa batas waktu. Yang kedua adalah skema sama-sama klaim menang. Jadi Amerika mengklaim menang, kemudian Iran mengklaim menang, kemudian selesai perangnya. Jadi perangnya biar dilanjutin sama Israel itu. Kayaknya sudah ada transfer ini ke Israel. Jadi kita lihat sebenarnya Israel mulai agak agresif. Jadi sebenarnya perangnya sudah mulai ditransfer ke Israel ini. Jangan sampai perangnya berhenti itu kan. Karena kalau misalnya perundingan, saya kira kalau kedua belah pihak ini sama-sama ngotot dan tidak mungkin ada yang mau kalah. Iran juga keras, Amerika juga keras. Saya kira skemanya yang paling bagus ya udah jeda saja lah, sejeda kemudian sama-sama berhenti tanpa batas waktu, musuhannya tetap atau sama-sama menang, atau yang ketiga Amerika pergi, kemudian perangnya dilanjutkan oleh Israel. Saya kira itu yang skenario yang akan terjadi seperti itu. Ya, itu yang bisa terjadi dari sisi Pak Stanis. Mbak Aisyah, karena kalau misalnya Amerika Serikat melakukan aksi yang lebih ofensif, taruhlah mengancam untuk mengambil alih Pulau Kark serta fasilitas minyak dan gas, itu juga tidak mudah buat AS ya, Mbak Aisyah? Tidak mudah. Pertanyaannya, AS punya resource nggak untuk melakukan hal tersebut? Karena sekarang dari segi stockpile munition saja dia sudah menggunakan hampir 50% dari defense systemnya, baik itu dari THAAD system maupun dari Patriot system. Lalu kemudian kita tahu ya tadi ya anggaran dari Kongres ini belum juga disetujui, dan kemudian ada tekanan yang besar sekali dari dalam negeri untuk menghentikan peperangan. Tapi permasalahannya kan sekarang sebenarnya kita dihadapkan ke dalam beberapa skenario. Yang pertama tadi yang Mas Tani sebutkan bahwa ini perangnya mungkin akan menjadi perang jangka panjang, tidak ada perubahan fundamental tetapi dibiarkan menggantung. Jadi istilahnya kita sebut sebagai gray zone warfare. Nah, yang kedua mungkin ini akan terjadi terus eskalasi. Tetapi eskalasi pun kemungkinan besar ini akan terjadi ya dalam tataran yang tidak terlalu parah seperti apa yang terjadi di awal-awal peperangan. Ini akan jadi low intensity conflict ya, untuk terus mendapatkan tekanan satu sama lain dan menciptakan leverage. Ini yang terjadi ketika keduanya tetap berada di dalam perangkap eskalasi atau escalation trap. Nah, yang ketiga permasalahannya ini adalah yang paling possible, yaitu adalah ya udah melakukan konsesi. Nah, sekarang yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat ini adalah desperasi untuk mendapatkan symbolic win. Jujur, apapun yang didapatkan oleh Amerika Serikat, taruhlah dia mendapatkan symbolic win di bidang nuklir. Iran setuju dengan konsesi tertentu yang teknis yang kemudian dibicarakan. Tetapi permasalahannya apa yang dibicarakan dan diminta oleh perjanjian nuklir antara Iran dan Amerika Serikat ini merupakan sesuatu yang sudah pernah dibahas di JCPOA di tahun 2015. Dan menariknya kalau ditanya apa kemudian yang berubah di antara 2015 dengan sekarang, kita nggak
tahu apa yang berbeda karena sama-sama sebenarnya AS menuntut Iran untuk mengirimkan uraniumnya ke luar negeri dan itu dilakukan juga dulu ke Rusia gitu ya. Dan kemudian untuk down blending atau kemudian mengurangi bauran uranium serta memasukkan asesor itu semua dilakukan gitu. Nah, sekarang Iran meskipun pada akhirnya dia melakukan konsesi ya dan kemudian melakukan negosiasi dan ada hal-hal yang harus dikompromi. Saya kira sebenarnya masih akan menjadi kemenangan strategis untuk Iran. Karena apa? Pertama, secara rezim dia masih bertahan dan ini merupakan tujuan strategis Iran. Jadi bar kemenangannya cukup rendah. Pertama itu. Jadi bar kemenangannya sudah tercapai. Yang kedua, ini membuka sebenarnya peluang bagi Iran untuk membicarakan hal-hal yang tadinya tertutup pintunya, termasuk misalnya pencairan dana Iran di luar negeri, lalu kemudian mengenai kayak ganti rugi pasca perang ya. Lalu kemudian kita juga bicara mengenai penghentian seluruh perang di front Timur Tengah serta kemudian masalah pengontrolan Selat Hormuz. Itu kan hal-hal yang sebenarnya tadinya tidak pernah dibicarakan. Nah, saya mau mempropos sebenarnya ada dua skenario sekarang di mana perangnya bisa berhenti. Yang pertama saya rasa ini di bulan November di bulan Agustus ya. Jadi awal Agustus atau akhir Juli ya ketika musim panas kebutuhan energi semakin meningkat dan kemudian panas membuat tentara Amerika Serikat sulit untuk beroperasi di Timur Tengah gitu. Nah, yang kedua ini adalah di bulan November ketika putusan dari pemilu sela di Amerika Serikat keluar dan kita harapkan sebenarnya ketika Republikan kalah maka kemudian yang terjadi adalah Demokrat dapat mengontrol suara serta memakzulkan sebenarnya putusan-putusan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh administrasi Donald Trump gitu. Nah, ditambah lagi kebutuhan energi sedang tinggi-tingginya karena di belahan dunia utara itu sedang musim dingin gitu ya, jadi butuh pemanas gitu. Jadi saya rasa sekarang skenarionya hanya dua itu saja, mau berhenti di bulan Agustus atau di bulan November. Tapi itu tentu saja hanya prediksi. Ya, dan itu setidaknya yang paling mungkin kita lihat ya dari beberapa term yang ada Agustus dan November setidaknya bisa jadi jalan keluar atau jalan yang paling possible lah untuk exit plan ini dimulai dilakukan. Nah, kalau Pak Stanis dalam kondisi seperti ini apakah Iran ya tadi bisa menghidupkan kartu-kartu yang selama ini masih mati, soal pencarian aset misalnya, lalu juga soal nuklir kan sudah jadi dibahas, soal uranium ini sebenarnya sudah tidak ada yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Tapi untuk menghidupkan kartu-kartu tadi, apakah ini jadi momentumnya seperti yang disampaikan Mbak Aisyah, Pak Stanis? Ya, saya lebih percaya Iran daripada Amerika kalau soal kartu ya. Jadi saya yakin Iran masih punya banyak kartu dan belum dikeluarkan. Tetapi kalau Amerika, Donald Trump itu kan kartu-kartu yang diomongkan itu ternyata kartunya kartu yang bukan seperti yang diomongkan Trump. Trump berkali-kali mengancam tapi tidak direalisasikan. Sementara Iran itu diam-diam beberapa kali juga melakukan serangan dan itu terjadi gitu loh. Jadi kalau misalnya soal gertak-gertakan, Iran nggak perlu gertakan, dia langsung melakukan aksi gitu loh. Dan dalam situasi perang ini Amerika itu perang dengan senjata, sementara Iran itu perang dengan ideologi. Ini berbeda, itu loh, konteksnya berbeda dan lebih berbahaya Iran ketika dia melakukan perang daripada Amerika. Gitu. Jadi saya justru khawatir ketika nanti kesabaran Iran itu habis. Saya yakin dia masih punya kartu terbaik Iran. Apakah dia punya senjata yang lain yang belum dikeluarkan atau dia bisa menggunakan senjata terberatnya yaitu senjata Selat Hormuz sebenarnya. Mungkin Iran kalau misalnya memperpanjang blokade Selat Hormuz 1-2 bulan lagi, ini ekonomi semakin kacau. Karena kita tahu bahwa logistik dunia itu banyak sekali lewat di sana. Ketika ini 1 bulan, 2 bulan diperpanjang, sekarang kita merasakan sendiri saat ini seperti apa di Indonesia. Kalau ditambah 1-2 bulan lagi akan semakin kacau. Dan itu senjata yang paling mematikan bagi yang dimiliki oleh Iran. Saya kira adalah blokade Selat Hormuz. Dan ini yang dampaknya tidak hanya ke Amerika, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Jadi ini cukup berbahaya. Ini yang tidak kita harapkan karena dampaknya dirasakan termasuk oleh Indonesia. Setidaknya kita punya satu harapan bahwa akhir dari perang ini setidaknya di beberapa poin bisa segera terjadi dalam waktu dekat ini. Kalau tidak ada kejutan lagi dari Donald Trump seperti beberapa jam yang lalu. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Somantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, serta pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaw Rianta. Terima kasih Pak Stanis, terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih Mbak Friska, selamat malam.